Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Rizky Nur Cahyadin, angkatan 2018 dari Fisika Medis Universitas Nasional, akan menyampaikan beberapa materi tentang macam-macam ikatan dalam kristal zat padat. Sebelum masuk ke macam-macam ikatan-ikatan tersebut, ada baiknya kita membahas yang memengaruhi ikatan kristal pada zat tersebut adalah gaya-gaya pada antar atom. Struktur spasial terbangun oleh gaya-gaya antar atom dalam kristal. Dari jarak atom dalam kristal yang berkisar sekitar 1 Armstrong bersifat listrik magnet, sehingga terjadi gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb dan gaya tolak-menolak antar lawan elektron. Jarak stabil antar ion-ion tergantung dari kesetimbangan antara dua macam gaya tadi. Jadi macam dan kekuatan ikatan atomik ditentukan oleh struktur elektron dari atom-atom yang membentuk kristal. Ikatan atomik sangat ditentukan oleh kecenderungan atom-atom dalam kristal untuk memperoleh konfigurasi elektron seperti yang dipunyai oleh atom-atom gas mulia. Selanjutnya, macam-macam jenis ikatan pada zat padat ada 5 macam, yaitu yang pertama ikatan ion, ikatan koovalen, ikatan logam, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrogen. Contoh pada ikatan ion adalah NaCl. Selanjutnya contoh pada ikatan koovalen adalah grafit. Pada ikatan logam contohnya ferum. Pada ikatan van der Waals contohnya unsur Ne, dan pada ikatan hidrogen contohnya adalah unsur air. Masuk pada jenis ikatan pertama, yaitu ikatan ion, di mana ikatan ionik ini akan melepaskan ion positif dan ion negatif sehingga menghasilkan ion. Seperti ini skemanya. Jadi pada proses pembentukan ion akan terjadi transfer elektron, di mana atom-atom yang tadinya atom-atom positif, elektron positif dan elektron negatif tadinya berpisah akan menyatu menjadi ikatan ion. Sifat-sifat kristal ionik yang pertama adalah keras dan stabil. Yang kedua, merupakan konduktor yang buruk karena tidak ada elektron bebas. Yang ketiga, suhu penguapannya tinggi sekitar 1000 sampai 2000 Kelvin. Yang keempat, tidak tembus cahaya. Yang kelima, mudah larut dalam cairan polar, contohnya air. Yang keenam, menyerap radiasi inframerah. Jenis ikatan kedua yaitu ikatan koovalen, di mana setiap atom memiliki satu elektron dan membentuk sebuah ikatan kovalen. Contohnya seperti karbon, unsur Si, Zn, zinc, sulfur, dan sebagainya. Seperti ini skemanya ikatan kovalen. Jadi yang terjadi pada ikatan ini adalah elektron akan mengikat kedua atom yang awalnya terpisah menjadi sebuah molekul.
Contohnya seperti ini, di mana ketika atom hidrogen yang memiliki konfigurasi 1s⁻1, maka atom tersebut akan lebih stabil jika memakai bersama sepasang elektron dengan sebuah elektron hidrogen yang lainnya, sehingga membentuk molekul H2. Jadi ketika satu atom hidrogen dengan satu elektron bertemu dengan atom hidrogen lain dengan satu elektron akan membentuk molekul yang lebih stabil, yaitu molekul H2. Adapun sifat-sifat kristal pada kovalen adalah yang pertama, tidak larut dalam zat cair biasa. Yang kedua, penghantar listrik yang buruk. Yang ketiga, tembus cahaya, contohnya seperti intan. Yang keempat, beberapa kristal kovalen sangat keras, seperti intan, silikon, karbid untuk amplas. Hal tersebut terjadi karena energi kohesif kristal sangat besar. Yang kelima, sebagian kristal titik lelehnya sangat tinggi, contohnya seperti intan memiliki titik leleh sebesar 4000 Kelvin. Ini perbandingan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen. Bisa dilihat dalam skemanya, perbedaan yang paling jelas adalah pada elektronnya, di mana pada ikatan kovalen elektron akan saling berbagi energinya untuk membuat suatu ikatan. Sedangkan pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya, sehingga pada atom yang satu akan bersifat ion positif, dan pada satu atom lain akan menjadi ion negatif. Perbedaannya pada elektronnya seperti ini. Pada ikatan ion, sedangkan jadi elektron yang awalnya masing-masing ada pada setiap atom akan ditransfer dari salah satunya menuju ke atom yang satunya. Sedangkan pada ikatan kovalen yang awalnya masing-masing atom memiliki elektron akan saling berbagi energi untuk membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya adalah jenis ikatan logam, di mana setiap logam memiliki elektron valensi, yaitu elektron yang posisinya berada paling di kulit terluar, yang sifatnya sangat mudah bergerak, di mana elektron-elektron valensi ini dilukiskan sebagai lautan awan atau gas elektron yang membungkus ion-ion positif. Dan ikatan antara gas elektron ini disebut ikatan logam. Jadi ikatan logam ini terjadi di kulit terluar suatu logam, yaitu pada elektron-elektron valensinya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Adapun sifat-sifat kristal logam yaitu yang pertama, tidak tembus cahaya, yang kedua, permukaannya tampak mengkilap, yang ketiga, memiliki konduktivitas yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa logam adalah konduktor yang baik. Yang keempat, dapat dilarutkan dan dicampurkan dengan logam lain sehingga membentuk senyawa baru. Selanjutnya adalah jenis ikatan hidrogen. Seperti pada gambar terjadi pada gambar ini
Yang terjadi adalah ikatan antara oksigen dengan hidrogen terjadi karena keelektronegatifan unsur-unsur dalam ikatan kovalen. Ini contohnya ya, contoh ikatan H2O padat dan H2O cair. Lebih rapat yang H2O padat, sedangkan pada H2O yang cair lebih renggang. Seperti kita ketahui bahwa molekul hidrogen itu memiliki 2 atom, sedangkan untuk lebih stabil akan mengikat pada oksigen, sehingga akan terjadi ikatan hidrogen, yaitu H2O. Adapun sifat-sifat ikatan hidrogen, yang pertama, wujudnya cair. Ikatan hidrogen antara satu molekul H2O dengan molekul H2O yang lain mudah putus, sehingga gerak termal atom-atom H dan O. Akibat dari gerak termal atom-atom H, hidrogen dan oksigen, namun dapat tersambung dengan molekul H2O yang letaknya relatif lebih jauh. Yang kedua, ada juga yang wujudnya padat, di mana ikatan hidrogennya lebih stabil karena energi termalnya lebih rendah dari energi ikatan hidrogen. Seperti yang ini, yang tadi wujudnya ada yang wujudnya padat, ada juga yang wujudnya cair. Yang selanjutnya adalah ikatan van der Waals, di mana ikatan ini terjadinya interaksi antara momen dipol listrik dari atom bertenaga. Seperti ini skemanya. Atau ini, di mana campuran pada gambar ini campuran homogen antar 2 atom atau lebih dalam fase padat atau cair. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.